Jadi capaian pembelajaran kita, jadi yang pertama menjelaskan dampak tidak seimbangan zat gizi pada bayi. Mahasiswa bisa mengidentifikasikan mitos dalam masyarakat terkait kebutuhan gizi bayi, menyusun menu makanan pendamping ASI sesuai dengan usia bayi, keempat mempraktikkan pembuatan makanan pendamping ASI dan memberikan konseling penurunan gizi bayi. Nah, ini seperti yang tadi ya, jadi sebenarnya masalahnya itu masih ke PMBA, jadi ini di sini datanya. Jadi pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan ini masih rendah, jadi masih 61,5%. Jadi ini juga karena memang tadi ya, karena memang si ibunya ataupun bayinya yang memang dia punya masalah, gitu. Ataupun memang sebenarnya masalahnya itu uh, karena ini ya, karena memang biasanya ibu itu nggak mau menyusui misalkan, karena nggak mau bentuk payudaranya berubah, gitu. Itu juga ada seperti itu. Nah, memang beragam ya alasannya ibu tidak mau menyusui. Nah, sebagai tenaga kesehatan memang PR buat kita ya, nanti mengedukasi pas waktu di posyandu ataupun pas waktu kegiatan ANC, antenatal care, gitu, supaya ibunya ini dia bisa dan juga mampu untuk melakukan ASI eksklusif, mulai dari pemberian ASI, pemberian IMD, itu sampai dia pemberian MPASI yang tepat. Ya. Jadi kalau di gizi ataupun di mungkin di kebidanan juga tahu lah ya kayak gitu. 1000 HPK hari pertama kehidupan. Jadi mulai si ibunya itu hamil sampai anaknya usia 2 tahun itu dinamakan windows of opportunity atau gold period. Karena di masa-masa itu harus memperhatikan gizinya karena dia akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan gitu, dan juga ketika si ibu ini mulai hamil ya, dan itu perlu asupan mikronutrien yang cukup juga karena nanti bisa pengaruh ke ibunya sendiri ataupun ke bayinya sampai nanti pemberian MPASI ke usia 2 tahun. Nah, di sini intervensi gizi itu ada spesifik dan juga sensitif. Nah, spesifik di sini itu adalah yang memang ini intervensi yang khusus untuk gizi, yang berhubungan sama gizi. Kalau yang ini, biasanya intervensi sensitif itu intervensi yang sektornya itu bukan sektor kesehatan. Kayak gitu. Sektornya itu dia non kesehatan, tapi dia membantu atau mendukung ya, mensupport dari sektor yang kesehatan ini. Jadi misalkan di sini yang sensitifnya ini dia kontribusinya sekitar 70% itu terkait ketahanan pangan dan juga penyediaan air bersih. Jadi misalkan Kementerian apa ya PUPR kayak gitu ya, yang dia memberi apa yang membuat infrastruktur kayak gitu. Nah, dia membangun infrastruktur hygiene sanitasi yang baik di daerah A misalkan seperti itu. Jadi dia mendukung terkait hygiene sanitasi yang nantinya bisa membuat si warga sekitarnya ini bisa praktik nih hygiene sanitasi dan bisa mengurangi angka infeksi. Itu contohnya ya. Nah, di dunia ini, jadi masalah gizi itu namanya double burden nutrition. Jadi dia masalahnya itu double. Jadi ada yang terkait apa namanya? Terkait gizi kurang dan juga gizi lebih. Tapi sekarang ini juga center ya. Jadi ada masalah terkait mikronutrien. Mikronutrien yang dia ini defisit kayak gitu. Nah, akhirnya masalahnya jadi triple. Jadi triple burden malnutrition, triple burden nutrition. Jadi ada masalah gizi kurang, gizi berlebih, dan juga kekurangan asupan mikronutrien. Nah, di sini ada masalah-masalah terkait gizi kurang, pendek, kurus, dan juga gemuk. Nah, ini kalau yang gemuk ini kan ada penurunan ya di angka sini ya, tapi lama-kelamaan yang gemuk ini ya. Jadi yang ini dia ada penurunan, tapi dia juga masih besar nih angkanya, masih di sini nih. Kalau untuk yang sangat kurus, kurus nih biasanya dijadiin satu, jadi kurus kayak gitu ya. Nah ini juga masih banyak gitu. Yang masih banyak itu dia yang stunting ya di sini ya. Sampai sekarang pun berdasarkan survei terakhir 2021 itu masalahnya masih 20-an, 20 ke atas sampai 30 gitu. Nah, ini dampaknya, dampak dari ini itu bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek itu bisa terganggunya perkembangan otak, kecerdasan. Jadi
Mikronutrien itu juga berpengaruh sama ini ya, perkembangan otak ya, jadi perkembangan vital. Terus gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme, dan juga tubuh. Untuk jangka pendek, ini bisa menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunkan kekebalan tubuh, resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, jadi penyakit degeneratif. Kalau tidak segera diatasi ya masalah-masalah gizi. Nah, ini periodenya tadi ya, 1000 HPK 0 sampai 6 bulan, 180 hari itu. Jadi ada IMD, ada ASI eksklusif. IMD itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi bayi itu akan mendapatkan kolostrum. Jadi ini di sini ada zat antibody. Jadi dia keluarnya 0 sampai 5 hari, ataupun dia sampai 3 hari. Di ibu ini juga fungsinya untuk mempercepat proses pemulihan pasca persalinan. Untuk ASI eksklusif, jadi ini kegagalan-kegagalannya, jadi bayi maupun ibu ini dia memang nggak bisa nih, kondisi tertentu ya, si bayinya ini dia prematur ataupun ada kelainan kongenital, jadi ada misalnya spina bifida yang gitu, makanya harus ada perawatan intensif kayak gitu ya. Terus ibu bayi ada infeksi ataupun ada masalah misalkan yang mengakibatkan produksi ASI-nya sedikit. Nah, ini manfaatnya ya untuk bayinya sendiri menurunkan risiko infeksi, obesitas, dan juga penyakit degeneratif secara jangka panjang. Untuk ibunya bisa kalau dia 2 tahun pemberiannya juga mempengaruhi ini ya penurunan berat badan, jadi lebih bisa ke normal, tetapi juga harus dibarengi dengan pola makan yang sehat dan juga aktivitas fisik ya, dan juga bisa menurunkan ataupun bisa jadi KB alami ya. Jadi menurunkan risiko obesitas, hipertensi, rheumatoid arthritis, dan juga kanker payudara. Nah, ini untuk 6 sampai 24 bulan ya. Jadi masalah-masalahnya itu dia tadi jadi MPASI terlalu dini ataupun terlalu lambat itu akibatnya juga dia anak gagal tumbuh karena kebutuhannya tidak tercukupi. Nah, yang di sini tadi yang ditanyakan Isma ya, Isma atau siapa tadi? Jadi ketika anak itu mengalami kurus, mengalami stunting, mengalami underweight ya gitu. Nah, itu diberikan PMT pemulihan. Jadi misalkan di KMS gitu ya, kartu menuju sehat, ternyata anak itu BB terhadap umurnya, nah itu dia kurang nih. Ada di garis merah gitu. Dan dia tidak naik selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau di KMS itu kan ada penanganannya ya, maksudnya ada informasi penanganannya. Jadi kalau dia tidak ada kenaikan berat badan 2 bulan berturut-turut, ya gitu, dan juga dia di bawah garis merah, itu harus diberikan PMT pemulihan. Yang kedua, kondisinya itu dia tidak naik 2 bulan berturut-turut dan di garis merah, dan juga dia ada infeksi. Jadi dia tuh tidak cukup hanya diberikan PMT, tapi dia harus dirujuk. Jadi perbedaannya tuh hanya di infeksi atau enggak infeksi, gitu ya. Jadi PMT pemulihan itu biskuit yang memang itu diberikan pemerintah. Jadi PMT itu ada yang untuk bayi, ada yang untuk ibu hamil. Jadi PMT pemulihan ya. Jadi balita kurus di usia 6 sampai 59 bulan, jadi Z-score-nya itu dia min 3 SD sampai dia min 2 SD. Diberikan PMT selama minimal 90 hari. Ibu hamil yang kek ya, yang dia dibuktikan dengan nilainya kurang dari 23,5 cm, diberikan juga minimal 90 hari. Jadi biskuitnya kayak gini, itu isinya 4 keping. Ya. Nah, di sini dia mengandung 10 vitamin dan 7 mineral. Vitaminnya ini, mineralnya ini ya. Dia ada 4, nah ini masing-masing dia 10 gram. Jadi isinya di sini adalah 40 gram per kemasan. Kemasan primer ya ini ya. Terus nanti di kemasan sekunder, jadi nanti dimasukin lagi kayak gitu. Nah, ini ada 21 kemasan. Jadi 21 kemasan dikali 40, jadi 840 ya beratnya. Nanti di sini ada kemasan tersier lagi yang lebih gede. Nah, ini jadinya dia ada 4 kemasan sekunder sini ya. Ada 840 gram yang dia jumlahnya ada 4 buah. Cara konsumsinya sama kayak MPASI pabrikan ya, dia dilumatkan kayak gitu dengan air hangat kayak gitu. Dan pemberiannya ini juga bisa juga pemberian makanan lokal juga. Jadi bukan stop pemberian makanan dan juga fokus ke PMT pemulihan tuh enggak.
Jadi tetap diberikan PMT lokal dan ditambahi dengan PMT pemulihan. Ya, gitu. Karena memang fungsinya untuk pemulihan ya, jadi bukan untuk sebagai makanan utama. Nah, ini kalau untuk usia 6-11 itu diberikan 2 bungkus per hari. Kalau untuk usia di atas 1 tahun diberikan 12 keping sehari, ataupun 3 bungkus primer tadi ya. Cara pemberiannya sama tadi ya, sama kayak biskuit yang MPASI, kayak gitu, MPASI pabrikan, jadi dilumatkan kayak gitu. Sasarannya tadi kurus yang dia BB per PB-nya, ataupun BB per TB-nya di bawah min 2 SD. Ada Z-score-nya, ataupun ini ya, jadi kalau di grafik itu kan ada Z-score-nya ya, dia 0, ataupun misalkan kalau lebih memudahkan biasanya kan ada warnanya ya, hijau, kuning, merah, biasanya paling atas yang dia di atas 3 SD ataupun dia di bawah ini 2 SD itu dia garisnya warnanya merah. Nah, ini untuk perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan distribusi makanan tambahan. Biasanya itu memang dari pihak puskesmas itu kan sudah ini ya, sudah ada laporan, sudah terrecord, sudah terekam kayak gitu kira-kira yang stunting ataupun yang underweight itu berapa. Jadi dilaporkan, terus nanti ada distribusi. Gitu. Nah, biasanya memang ada yang nggak cukup kayak gitu ya jumlahnya. Nah, ini makanya ada perencanaan di sini ya, di nasional. Jadi di kabupaten atau kota non-lokus stunting yang memang dia bukan kasusnya stunting kayak gitu. Terus kabupaten dan kota non-lokus stunting yang tidak diusulkan oleh daerah. Terus ini titik sasarannya di puskesmas, dinkes kabupaten, dan juga pusat. Kalau puskesmas, nah ini dia yang di atas 6 bulan ya, ini sasarannya. Terus ini dia direkap menjadi data sasaran puskesmas. Kalau di sekarang itu ada namanya platform atau websitenya yang dia terpadu ya, ada CGIZI. Jadi dia puskesmas itu melaporkan masalah-masalah, tentunya nggak setiap hari ya, jadi ada waktunya untuk melaporkan. Nah, nanti bisa dilihat oleh pihak kota ataupun kabupaten, dan nanti bisa dilihat oleh nasional. Gitu. Dan orang umum, gitu ya, orang awam itu bisa akses data tersebut. Jadi di CGIZI. Gitu. Terus untuk yang dinkes kabupaten ataupun kota, jadi ini dihitung jumlah ibu hamil dan balita yang menggunakan data proyeksi dari BPS setempat. Gitu. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita bisa melihatnya dari survei tahun lalu kayak gitu. Jadi nanti prediksinya, jumlahnya minimal lah ya, minimal itu sama dengan tahun sebelumnya masalah ini. Jadi menghitung perkiraan jumlah balita 6-59 bulan berdasarkan proporsi tingkat kabupaten dan juga kota ataupun kecamatan yang didapat melalui survei. Untuk pusat, perencanaan kebutuhan makanan tambahannya berdasarkan jumlah balita, berdasarkan jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ada gitu ya, rumusnya di sini ya. Menghitung perkiraan jumlah balita kurus ataupun kurang berdasarkan proporsi tingkat provinsi yang dia dapat melalui survei terbaru. Jadi ini jumlah balita 6-9 bulan dikali proporsi balita kurus di suatu wilayah. Kalau misalkan dia nggak ada, bisa ini adalah dari survei sebelumnya. Ini kebutuhan PMTP, PMT pemulihan tadi ya. Jadi kebutuhan makanan tambahan di puskesmas sebaiknya berdasarkan sasaran real. Jadi sasarannya berapa? Kebutuhan PMT di provinsi, kabupaten, dan kota menggunakan data proyeksi. Jadi ini tadi, jadi perhitungannya untuk di daerah PMT balita kurus, yaitu dia jumlah balita dikali dengan 120 gram dikali dari 190 hari. 120 gram ini beratnya. Jadi kalau 40 tadi ya, 40 gram berarti ini dia 3 bungkus ya untuk yang 6-59 bulan. Untuk yang ini perhitungan yang untuk buffer stok pusat, nah ini dia jadi dikali minimal 10% ya, gitu. Terus di sini penyediaan PMT P pusat. Jadi PMT biskuit tadi dikirim ke daerah, jadi minimal 90 hari makan tadi dari jumlah yang tadi ya. Terus nanti dijumlahkan pada tahun selanjutnya. Kira-kira berapa supaya dia bisa nyetok kayak gitu ya. Jadi kayak 2 kalinya gitu. Terus ini yang buffer stoknya, jadi penyediaan tadi kan ditambah ya.
minimal memenuhi 10% dari sasaran balita kurus. Terus diharapkan penyediaan MT-BISU pada tahun selanjutnya hanya sebagai buffer stok, jadi cuma stok aja kayak gitu, yang bisa digunakan untuk edukasi ataupun juga promosi gizi seimbang. Jadi bukan untuk total keseluruhan ya, kayak gitu. Bukan 2 kalinya kayak ini, kayak gitu. Terus selanjutnya sebelum didistribusikan, uji mutu dulu. Jadi uji ORLAB juga ya gimana. Kalau ORLAB sudah ya, ini lebih ke uji ini apa namanya, kualitas gitu. Jadi untuk cemarannya gimana kayak gitu, apakah ini ada yang sobek, ada yang kadaluarsa, nah itu dicek. Nah, di sini penyediaan PMT daerah. Jadi sesuai dengan DAK-nya fisik penugasan stunting itu berapa gitu ya, sumber dananya berapa. Terus apabila kebutuhan di daerah belum terpenuhi, bisa menggunakan APBN atau mengajukan permohonan ke Direktorat Gizi Masyarakat. Jadi kalau memang dia nggak ada kenaikan nih, tapi ternyata data dananya ini nggak cukup, nah ini bisa diajukan ke APBN. Gitu. Itu sekelas info ya terkait PMTP, maksudnya ini kalau kalian kan cuma next to know ya kayak gitu. Untuk PMT di daerah maupun di pusat maupun buffer stock itu gimana kayak gitu. Nah, selanjutnya ini mitos dan fakta. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan ya mitos-mitos terkait ASI kayak gitu ya, menyusui di daerah kalian itu seperti apa. Gitu. Jadi ini mitos yang berhubungan dengan menyusui. Yang pertama, ibu stres tidak dapat memproduksi ASI. Nah, faktanya stres ibu membuat aliran ASI berkurang namun bersifat sementara. Jadi ya kalau bisa stresnya jangan terlalu lama gitu ya. Tapi juga sebenarnya kalau stres juga apalagi kalau ini ya baby blues kayak gitu. Nah, ini juga perlu edukasi juga keluarganya. Baby blues itu gimana sih kayak gitu, terus bagaimana cara menanganinya, gitu. Gimana support keluarga. Nah, di sini hanya bersifat sementara. ASI akan kembali diproduksi bila ibu ada keinginan untuk menyusui bayinya lagi. Selanjutnya, ibu kurang gizi tidak mampu menyusui. Nah, ini biasanya ya kurang gizi ya kayak gitu. Nah, di sini faktanya hanya ibu yang mengalami kurang gizi tingkat berat. Jadi hanya tingkat berat yang dia sangat kurus sekali. Kalau di sini dia cuma kurus, nah itu bisa tetap menyusui. Ini dia tidak mampu menyusui, jadi ASINya kering gitu ya. Oleh karena itu upayakan agar ibu tetap sehat karena memang kebutuhannya itu tidak hanya untuk ibunya saja, tapi juga untuk bayinya. Itu makanya kalau bisa memang diusahakan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Yang memang terjangkau, makanya makanan yang diprioritaskan pun juga makanan lokal. Yang selanjutnya, bayi diare perlu cairan tambahan. Nah, ini ternyata faktanya memang nggak perlu cairan ya untuk yang dia kurang dari 6 bulan, bisa dia tetap ASI eksklusif aja. Jadi tidak perlu diberi cairan lain karena ASI mengandung air 90%. Bila diare berat, perlu dirujuk ke puskesmas. Kalau diarenya konsistensinya cair lebih dari 3 kali sehari gitu ya. Nah, itu bisa konsultasikan atau bisa dirujuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Selanjutnya, bila ibu berhenti menyusui, maka sulit untuk menyusui kembali atau relaksasi. Itu faktanya, ibu dapat menyusui kembali bayinya apabila ibu mempunyai motivasi yang kuat. Jadi di sini memang lebih ke motivasi dan kepercayaan diri ibu ya, supaya dia bisa dan mampu untuk menyusui kembali. Selanjutnya, ibu kurang percaya diri akan kemampuan untuk menyusuinya. Jadi nggak pede nih. Jadi faktanya memang ketika hari pertama itu memang yang keluar itu sedikit, hampir dia cuma 1 sendok ya. Gitu. Jumlah yang sedikit ini memang dia sesuai dengan kebutuhannya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi nggak perlu gelisah, tapi ini juga kadang membuat keluarganya mungkin ya yang gelisah ya, ini takutnya lapar atau gimana. Dan ini harus memang diedukasi. Jadi kolostrum di hari awal-awal setelah melahirkan memang produksinya sedikit. Gitu. Makanya ini juga harus bisa diperkenalkan lah ya untuk pijat laktasi supaya untuk menstimulus ASINya keluar. Selanjutnya, ibu menyusui tidak boleh makan berbau amis seperti ikan, daging, dan telur. Nah, ini biasanya kayak gitu ya. Nanti takutnya bayinya ASINya nanti bau kayak ikan, telur, ataupun bayinya bisa alergi kayak gitu.
faktanya ibu menyusui boleh mengonsumsi sumber-sumber protein seperti ikan dan lain-lain selama si bayi tidak menunjukkan ciri-ciri alergi. Jadi tidak menunjukkan ya di sini ya. Selanjutnya, ibu menyusui harus minum jamu supaya ASI-nya kental. Jadi sebenarnya memang ASI itu dia dibagi jadi dua ya, formilk sama thin milk. Terlepas apapun yang dikonsumsi oleh ibu menyusui gitu. Jadi kalau apa namanya di awal-awal kayak gitu dia lebih encer ya kayak gitu. Nah, nanti dia akan lebih kental lagi kayak gitu. Terus selanjutnya bayi ASI selalu tampak tidak kenyang dan sulit tidur sehingga perlu diberi susu formula. Nah, ini ya yang dilema ya ibu-ibu ya biasanya ya. Nah, ini faktanya memang karena ASI itu dia mudah dicerna, jadi dia lebih mudah, bayi itu lebih mudah lapar dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula. Jadi walaupun sama-sama ini ya cairan kayak gitu, tapi dia kandungannya itu pasti ada perbedaannya. Jadi ada yang dia mudah dicerna, ada yang dia agak susah dicerna. Gitu. Jadi kalau dia menyusui ya, yang dia awal-awal kayak gitu, biasanya dia 2-3 jam sekali. Jadi sekitar dia sekali kayak gitu 30 menitan kayak gitu. Ataupun kurang dari itu. Jadi biasanya pemberian susu formula itu bayinya itu dia tidak tidurnya itu tidak lebih baik kayak gitu dibandingkan dengan si bayi yang menyusui langsung. Ya, ini maaf ya, ada suara-suara ya. Jadi makanya juga kalau tidak dalam kondisi khusus kayak gitu, si bayinya ini cukup diberikan ASI eksklusif atau ASI langsung dari ibunya. Nah, ini yang sering juga ya, bayi ASI tidak bisa gemuk, jika ingin bayinya gemuk berikanlah susu formula. Jadi bayi ASI maupun bayi yang disusu formula dia sama-sama nanti bisa gemuk gitu. Tapi dia resikonya tadi ya resiko untuk obesitasnya itu dia lebih ke yang bayi yang diberikan susu formula gitu. Karena dia konsumsi apa kandungan lemak dan laktosanya pada ASI itu yang berbeda ya dengan susu formula. Selanjutnya, bayi ASI membutuhkan tambahan cairan air putih ketika cuaca sedang panas. Nah, ini balik lagi tadi ya. Jadi itu sekitar 80-90% ASI itu dia cairan. Jadi nggak perlu lagi nih diberikan lagi cairan selain ASI. Selanjutnya ASI yang encer berarti kualitasnya tidak baik. Jangan lupa ya tadi ASI itu ada formik, ada hin milk. Formik itu dia lebih encer dibandingkan dengan hin milk kayak gitu. Jadi ini formik itu ya dia ASI awal ya. Gitu. Kalau hin milk dia ASI yang sudah agak-agak akhir, makanya dia lebih kental gitu. Mitos selanjutnya ASI perah jika disimpan lama akan berubah menjadi darah. Enggak ya, enggak bisa berubah jadi darah ya, kayak gitu. Tadi tetap kita harus lihat juga daya simpannya tadi ya sesuai tadi ya yang dia di suhu ruang, terus dia di freezer ataupun dia di chiller. Jadi perlu diperhatikan. Faktanya ASI ya tetap ASI ya, tidak akan menjadi darah. Jangan lupa tadi ya untuk penyimpanannya. Nah, ini mitos selanjutnya, ASI yang pertama keluar setelah bayi lahir itu adalah ASI basi ya karena warnanya kuning, maka biasanya itu dibuang. Padahal enggak. ASI yang pertama keluar itu kalau itu mengandung IgA, immunoglobulin A yang memang dia bagus untuk antibodi si bayi. Terus selanjutnya, jika ASI belum atau tidak lancar di hari pertama setelah melahirkan dapat digantikan dengan susu formula. Ini ya kayak gitu nih tadi jadi 3 hari kayak gitu sebenarnya sudah ada apa cadangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan bayi sebenarnya nggak mengonsumsi nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau memang si bayi atau si ibu ini punya kondisi tertentu, nah itu bisa diberikan susu formula. Jadi pada kondisi tertentu ya. Nah ini kandungan perbedaan kandungan ya gitu untuk ASI, susu sapi ataupun susu formula. Jadi kalau ini dia mudah dicerna, terlalu banyak sulit dicerna. Kalau ini juga jumlahnya dikurangi, kualitasnya seperti sapi kayak gitu ya. Karena memang ini dari susu sapi tapi dia punya proses yang lebih ada prosesnya kayak gitu. Untuk lemaknya dia ada asam lemak esensial ya untuk ASI dan juga mudah dicerna.
Kalau ini dia tidak ada lipasenya ya, tidak ada lipase, tidak ada asam lemak esensialnya. Nah, ini ditambahkan asam lemak esensial ini karena ada prosesnya ya. Hanya ditambahkan lemak esensial, kalau lipasenya dia tidak ditambahkan. Untuk karbohidratnya ini banyak laktosa karena dia susu ya. Ini juga ada laktosa walaupun dia sedikit. Nah, ini ditambahin ini laktosa ditambahin dengan sukrosa. Vitamin mineralnya ini adekuat juga ibunya cukup ya, cukup konsumsinya. Jadi variasinya sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi dia zat besi untuk sapi ya. Untuk sapi zat besi vitamin A dan C, C-nya rendah gitu. Nah, kalau ini dia sudah ditambahkan, sudah difortifikasi vitamin dan mineralnya. Anti-infeksinya ya atau di antibodinya ini ada IgA, ada lactoferrin juga, ada lysozim juga, ya gitu. Kalau ini untuk susu sapi maupun susu kurma tuh nggak ada antibodinya untuk manusia kayak gitu. Tapi kalau dia memang untuk sapi gitu ya, karena memang ini susu sapi, tentu dia ada gitu ya. Tapi ini kalau untuk manusia dia tidak ada untuk antibodinya. Gitu. Faktor pertumbuhannya tuh dia ada, kalau untuk susu sapi maupun susu formal dia tidak ada. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, bentar. Nah, ini adalah konseling pemenuhan gizi pada bayi. Jadi nanti kita juga sebagai tenaga kesehatan mempunyai peran nih sebagai konselor. Ketika ada ibu yang dia kesusahan menyusui, atau si bayinya ternyata diare, atau si bayinya ternyata MPASI-nya salah, kayak gitu. Nah, ini diberikan konseling atau pendidikan gizi, kayak gitu. Nah, pendidikan gizi ini secara definisi ya, jadi ini proses yang berkesinambungan, jadi berlanjut gitu ya untuk meningkat pengetahuan tentang gizi, membentuk sikap dan perilaku. Jadi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi dia outputnya itu dia bisa mengubah perilaku. Dia bisa diaplikasikan sehari-hari gitu ya, supaya apa? Dia untuk derajat kesehatan dan status gizinya ini bisa menjadi lebih baik. Nah, di sini tujuannya mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi. Langkah konseling yang pertama itu adalah membangun dasar-dasar konseling. Jadi ini ada berapa nih? Ada 6 langkah ya. Yang pertama membangun dasar-dasar konseling. Jadi ini adalah hal-hal basic yang harus dilakukan baik sebagai konselor maupun apa yang dipersiapkan sebelum konseling, gitu. Dia waktunya ataupun cara komunikasinya kayak gitu. Yang pertama keterampilan komunikasi konselor ya. Jadi komunikasinya yang waktu apa namanya masuk kayak gitu ya, respondennya masuk kayak gitu disapa, diberikan senyuman kayak gitu. Karena pada dasarnya ketika konseling itu kan respondennya itu kan memberikan informasi kepada orang baru. Gitu. Kan ada ketidaknyamanan kayak gitu ya ketika memberikan informasi yang bisa jadi itu menurut dia salah, menurut respondennya sudah tahu salah tapi masih dilakukan kayak gitu. Jadi harus diberi salam, diberikan senyuman dan membuat responden itu merasa nyaman kayak gitu ya. Jadi konselor membuat responden merasa nyaman. Yang kedua tadi ya menyambut dengan salam, mempersilakan duduk, ciptakan suasana menyenangkan kayak gitu, nggak monoton kayak gitu. Yang kelima ciptakan suasana nyaman. Jadi kalau misalkan nih ya kayak gitu membawa bayi, bayinya menangis, nah itu bisa dibantu menenangkan ataupun memberi waktu kepada ibunya untuk menenangkan si bayinya itu. Yang keenam hubungan positif. Jadi ada rasa percaya, terbuka dan kejujuran. Jadi awalnya untuk membentuk hubungan positif ini juga konselornya juga harus memperhatikan ini kelima poin ini. Nah, selanjutnya beri waktu cukup bercerita identitas dan juga masalahnya. Karena memang di sini kan orang baru tadi ya, jadi masih ada rasa canggung kayak gitu ya. Jadi mungkin konselornya juga memberikan kenyamanan kayak gitu kepada respondennya. Yang ke-8, tunjukkan profesionalisasi dari konselor. Jadi harus profesional, walaupun misalkan ternyata dia salah satu pasien yang dulu gitu sudah kenal, jadi tetap profesional nih ketika menggali informasi ataupun memberikan saran terkait program gizi yang akan dilakukan.
Yang kelima, lakukan probing. Jadi probing itu menggali lagi informasi yang ingin didapat. Yang 10, jelaskan tujuan konseling. Jadi setelah kita sudah menganalisis masalahnya, sudah tahu masalahnya, nah kita menjelaskan tujuan dari konseling itu apa. Jadi kan konseling di sini tadi kan tujuannya beda-beda ya. Ada yang dia untuk meningkatkan pengetahuan, ada yang meningkatkan sikap, ada yang dia meningkatkan perilaku, gitu, membentuk perilaku gitu ya. Yang kedua, menggali permasalahan. Jadi di sini melalui wawancara ya. Jadi kalau misalkan bukan tidak hanya tidak masalah gizi kayak gitu, biasanya ada dokumen yang dibawa klien. Entah itu dia data rekam medis kayak gitu, ataupun data misalkan riwayat, kita tanya mengenai riwayat makan kayak gitu, ataupun misalkan sebelum konseling biasanya diukur ya BB TB-nya berapa. Nah, itu kita gali permasalahan dari situ. Jadi misalkan ada riwayat makan ataupun riwayat penyakit, nah itu ditanyakan kayak gitu. Yang ketiga, menegakkan diagnosis. Jadi di gizi itu dia ada 3 diagnosis. Jadi ada domain asupan gizi, ada domain klinik, ataupun domain perilaku. Jadi ada, kalau di gizi ada NC, ada NI, juga ada NB, kayak gitu ya, yang perilakunya. Jadi domain asupan gizi itu berkaitan dengan asupannya, dia seimbang atau enggak, kayak gitu. Asupannya jenisnya apa, kayak gitu. Di domain klinik, nah itu dia dihubungkan dengan kondisi klinisnya dia. Dilihat dari misalkan standar biokimianya, standar dari klinisnya, kayak gitu. Nah ini contohnya misalkan dia kena anemia, gitu ya. Nah ini dilihat nih dari HB-nya berapa, itu kan dia di biokimianya ya, HB-nya berapa. Nah itu dihubungkan dengan data klinisnya. Kalau perilaku tadi karena kita tanya mengenai riwayat, kayak gitu ya, pengetahuan juga, aktivitas itu juga. Nah itu dihubungkan. Nah, ini contohnya misalkan, oh dia pasiennya itu dia obesitas, dihubungkan dengan dia aktivitas fisiknya kurang. Nah seperti itu. Langkah selanjutnya, rencana intervensi gizi. Jadi setelah kita melihat masalahnya apa, mengetahui ya tadi ya, terus di sini kita merencanakan intervensi yang cocok untuk si respondennya ini. Jadi sebenarnya kegiatan kita itu kan ada, kalau sesuai definisi ya, konseling itu, hal konseling itu ketika kita memberikan perencanaan intervensi, kita juga menanyakan kepada pasien, kira-kira dari misalkan kita punya 3 kayak gitu ya programnya, kita program gizi yang mau kita ajukan gitu ke responden. Nah ini kita juga meminta responden melihat kira-kira kesanggupannya itu yang mana. Itu namanya konseling. Kalau konsultasi itu biasanya respondennya itu nggak punya andil lagi kayak gitu. Ya udah, ini adalah intervensi yang harus kamu lakukan. Karena memang posisinya kalau konseling itu dia responden sama konselor itu dia horizontal kayak gitu ya. Sama satu posisi kayak gitu. Nah, di sini untuk rencana intervensi, jadi harus menghitung kebutuhan energi dan zat gizinya. Jadi dihitung kebutuhan sehari, makro, sama mikronutrien itu apa. Kayak gitu. Ini kalau contoh kasusnya tuh kayak ini ya, kayak dia obesitas, ataupun dia gizi kurang, kayak gitu. Terus menetapkan preskripsi diet. Jadi preskripsi diet itu dia jenis dietnya. Misalkan orang DM gitu ya, dietnya DM berapa, kayak gitu. Kalau dia diet dia hipertensi gitu ya, dia diet garam berapa kayak gitu. Terus bentuk makanannya. Jadi misalkan dia bisa ngunyah atau enggak nih, misalkan dia enggak terlalu bisa ngunyah. Nah, ini dietnya bentuk makanannya makanan lunak. Kayak itu kan biasanya di rumah sakit gitu ya, makanan lunak, makanan cair, ataupun makanan biasa. Dan juga di situ juga ditampilkan ya makanan yang boleh dan juga nggak boleh, ataupun makanan yang dihindari. Makanan yang boleh pun juga harus disesuaikan dengan kebiasaan makan. Maksudnya di sini, tadi kan kita sudah tanya nih riwayat makannya. Jadi di situ kita mencontohkan gitu ya, makanan yang bolehnya itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi, bukan makanan yang kayak tadi ya, nggak terjangkau dari aksesnya maupun tidak terjangkau dari harganya gitu.
Terus untuk terakhir ya, jadi dia konseling gizi. Jadi kita memberikan ini apa namanya edukasi kayak gitu. Jadi dijelaskan hasil diagnosanya tadi yang dia domainnya tadi 3 domainnya tadi dijelaskan kayak gitu. Terus di sini juga diberikan intervensinya ya. Jadi ini untuk mengubah pola makan. Terus ini kira-kira hambatan-hambatan yang mungkin terjadi kayak gitu. Jadi memang harus dikeluarkan di awal. Gitu. Bisa nggak sih apa restoran ini melakukannya? Karena di sini kan perlu komitmen ya. Di sini hambatan dan solusi dalam konseling. Jadi biasanya ya kayak gitu. Jadi respondennya tuh kurang terbuka karena kan di sini masih awal ya. Jadi di rasa percaya pada konselor itu masih kurang. Makanya di awal juga untuk membangun dasarnya tadi di nomor 1 tadi, memang dari konselornya itu harus bersikap profesional dan juga ramah kayak gitu ya. Dan juga baik dari segi kondisi ruangannya itu juga nyaman. Kalau lebih detailnya itu sebenarnya untuk pencahayaannya itu cukup, untuk ventilasinya juga cukup kayak gitu. Karena memang di situ kan akan ngobrol sampai sekitar 1,5 jam ya. Gitu. Terus di sini kurang fokus. Nah, ini biasanya ya konselor mengarahkan pembicaraan gitu. Solusinya ketika si responden kurang fokus, nah ini bisa diarahkan ke balik ke topik. Dan biasanya kalau ini ya responden tuh kayak akhirnya sering curhat ke yang lain kayak gitu kan. Nah, itu dibalikin lagi fokus materinya kayak gitu. Terus ini terburu-buru, ini dulu yang sulit menyampaikan masalah karena keterbatasan bahasa. Nah, ini bahasanya mungkin bahasa konselornya bahasa Indonesia, bahasa respondennya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi dia bisa apa namanya? Mungkin bisa ada bantuan gitu ya kalau memang dia sama-sama nggak bisa berkomunikasi gitu. Ini terburu-buru karena mungkin ada kepentingan gitu ya respondennya. Nah, ini biasanya sebelumnya sudah ada komitmen nih di awal. Waktu konseling tuh dia berapa lama. Klien membantah, biasanya nggak bisa nih saya melakukannya, kayak gitu. Nah, ini tugasnya meyakinkan ya, ini menegaskan bahwa saya sebenarnya rencana intervensi ini bukan buat konselornya, tapi itu buat responden. Terus ini pemahaman yang rendah, jadi pengetahuannya ya. Jadi di sini disampaikan, solusinya disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Bisa ditambahi dengan tools-nya ya, atau media yang memudahkan si responden ini mendapatkan informasi. Gitu. Terus ini klien mempunyai kepercayaan yang salah terhadap makanan. Jadi misalkan dia punya mitos gitu, percaya mitos kayak gitu ya. Nah, ini tugasnya konselor juga menjelaskan terkait informasi yang dipercayai tadi ya. Terus selanjutnya kemampuan klien dalam menerima alternatif. Jadi ini kayaknya nggak terima alternatif nih, cuma satu doang. Jadi solusinya memperbanyak alternatif yang sesuai dengan kemampuan klien. Terus selanjutnya, terlalu cepat atau kurang fokus kepada masalah yang dihadapi klien. Jadi di sini solusinya konselor tuh harus mengendalikan, mengarahkan, dan menjelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya media kurang memadai ya. Jadi media yang ketika memberikan informasi kayak gitu, solusinya memang sebelumnya sudah dipersiapkan. Gitu. Karena memang media itu kaitannya penting ya dalam menyampaikan informasi. Yang terakhir, ruangannya atau sarananya dia tidak memadai. Nah, solusinya memang harus dipersiapkan ya supaya memang si respondennya nyaman kayak gitu karena memang kan nggak sebentar ya ketika curhat gitu, bukan curhat sih kayak apa namanya berbincang-bincang lah ya curhat lah ya, tapi curhatnya tetap fokus lah ya di masalah itu gitu. Selanjutnya yang kelima, memperoleh komitmen. Ini memperoleh kesepakatan antara konselor dan juga klien. Komitmen ini memang dia komitmennya dari rencana intervensi tadi ya. Jadi memang si responden itu dia mampu atau enggak sih. Jadi di awal itu dipertegas lagi, mampu enggak sih sama alternatif dari rencana intervensi ini. Kalau nggak mampu, kita shift ke rencana intervensi lainnya nih. Kayak gitu.
Jadi tugas konselor itu dia memberikan pemahaman terhadap rencana intervensi alternatifnya apa saja. Nah, jadi meningkatkan rasa kepercayaan diri klien juga, bahwasanya ini tuh si klien, kamu tuh bisa kayak itu melakukannya. Jadi sedikit demi sedikit aja merubah pola makannya gitu. Terus di sini menekankan bahwa perubahan yang dilakukan adalah untuk kebaikan klien. Jadi untuk kebaikan ya. Selanjutnya melakukan kunjungan klien jika diperlukan. Jadi ini kunjungannya fungsinya adalah untuk ini, untuk monitoring evaluasi. Jadi apakah si klien ini berhasil melakukan rencana intervensi tadi, kayak gitu. Kan pasti ada tujuan ya, tujuan konseling tadi di awal kayak gitu. Apakah sudah sesuai target konseling ini, rencana intervensinya sudah sesuai target atau belum kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak sesuai target, gitu, nah itu bisa dilakukan perubahan rencana. Jadi rencana intervensinya bisa diubah nih. Tapi kita harus mendengar dulu apa keluhan dari si respondennya. Gitu. Tapi ketika alasan responden itu dia kayak nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal sih, kayak responden ini belum punya niat yang penuh nih untuk melakukan rencana intervensi ini. Jadi tugasnya memang tetap melanjutkan rencana intervensi ini dengan meningkatkan keyakinan dari si responden bahwa responden itu bisa melakukannya. Gitu. Dan juga konselor ini meminta responden mungkin membantu ya, supaya anggota keluarga ini membantu mensupport dari intervensi yang akan dilakukan. Kayak gitu. Nah, ini contoh dari konseling gizi balita di bawah 2 tahun ya. Jadi konseling pemenuhan pada bayi, jadi ada sasarannya siapa, ibu balita dan keluarga balita yang di bawah 2 tahun, medianya poster, leaflet, itu pesannya berhubungan dengan masalah gizi. Dan juga isi pesan informasinya tuh dia positif, bahasanya mudah dipahami, dan juga informasinya tuh relevan. Gitu. Yang pertama, menentukan status gizi bayi ataupun balita. Nah, ini berdasarkan indikator ini ya. BB per U-nya berapa, TB per U-nya Z-score-nya berapa, BB per TB-nya berapa. Gitu. Jadi di awal kalau ataupun nanti pas waktu mengukur status gizi ya, nanti akan belajar Z-score. Jadi ini dia BB per U-nya. Jadi kalau BB per U itu dia kurus ya. Jadi kalau rendah dia kurus. Kalau stunting ini dia sebenarnya ke TB per U ya. Nah ini nanti saya hapus ya. Jadi dia tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang bersifat kronis ataupun akut karena berat badannya berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badannya. Jadi sebenarnya walaupun dia kurus kayak gitu, tapi dia sebenarnya korelasinya nggak terlalu positif. Korelasinya tuh positif ya, karena dia berhubungan juga dengan berat badan dan juga tinggi badannya. Kalau yang ini mengindikasikan gizi kronis. Gitu. Nah, ini biasanya masalahnya itu adalah kemiskinan, perilaku hidup sehat, jadi dia tidak melakukan praktek higien sanitasi, ataupun dia pola asuh kepada bayinya itu salah, tadi ya PMBA-nya itu salah, gitu, praktiknya. Terus yang ini BB per TB, jadi ini adalah indikasi masalah gizi akut. Ini gizi akut, ini gizi kronis, kayak gitu. Nah ini dia belum tentu gizi kronis maupun gizi akut ya. Ini contohnya wabah, jadi kalau ada wabah penyakit ataupun kekurangan makan ya, misalkan dia gagal panen, nah ini bisa mengakibatkan anak menjadi kurus, kayak gitu. Ataupun kalau berlebihan makan kebalikan ini ya, bisa mengindikasikan kegemukan. Nah ini Z-score-nya ya, di sini ya. Jadi kalau Z-score-nya min 2 sampai 2 itu dia bisa dikatakan normal, gitu. Jadi nanti ini bisa indikatornya ini bisa dibaca ya. Jadi misalkan dia menurut PB per U atau TB per U, kalau dia di bawah min 2, oh dia stunting nih. Gitu. Kalau dia BB per U-nya dia di bawah min 2, oh dia BB-nya kurang atau underweight. Jadi indikator-indikator ini dia bisa mempresentasikan keadaan gizi anak balita atau orang dewasa. Ini nanti catatannya juga di samping sini ya. Jadi misalkan dia di atas 3 nih, PB per U ataupun TB per U, panjang badan maupun tinggi badan per umurnya. Jadi dia termasuk tinggi, kayak gitu, dan biasanya tidak menjadi masalah kecuali anak tersebut itu dia punya masalah gangguan endokrin ya. Gitu. Jadi adanya tumor yang memproduksi hormon
pertumbuhan, jadi si anak ini dia tuh tinggi banget, jadi harus dicek ya endokrinnya kayak gitu. Misalkan kalau ini catatan kedua ya, dia BB per U-nya dari mulai di atas 1 sampai di atas 3. Ini kemungkinan mempunyai masalah pertumbuhan, tetapi akan lebih baik bila anak ini dinilai berdasarkan indikator BB per PB-nya yang ini. Jadi misalnya dia di atas 3, nah ini sangat gemuk. Oh ini dia gemuk. Karena ini yang tadi di awal tadi BB per U itu dia tidak terlalu mengindikasikan dia kronis ataupun akut. Makanya bisa dialihkan ke melihat indikatornya ke BB per PB atau BB per TB. Gitu ya. Nah, ini tindak lanjut dari hasil penimbangan tadi ya. Jadi kalau misalkan dia nggak naik 2 bulan berturut-turut gitu ya, dan juga dia di bawah garis merah, nah itu PGM ya, bawah garis merah, nah itu bisa diberikan PMT pemulihan. Tapi kalau dia nggak naik 2 bulan berturut-turut dan juga dia ada infeksi, nah itu dia harus dirujuk ya ke fasilitas kesehatan gitu. Kalau yang naik kayak gini, kalau yang naik tetap dimotivasi ya ibunya ya, di tabel di apa namanya di meja 5 ya kayak gitu, di posyandu. Nah di sini contoh menetapkan masalah pertumbuhan ya yang dihadapi oleh bayi dan juga balita. Ini contoh kasusnya, bayi perempuan berumur 5 bulan tetapi dia telah diberikan MPASI. Ini tampak kecil ya, tambah kecilnya dia BB-nya, ini kan panjang badan ini BB-nya sini ya. BB-nya dia berapa nih? BB-nya dia nggak sampai 5 kilo ya, nggak sampai 5 kilo. Itu padahal sudah diberikan MPASI terlalu dini tapi ya 4,7 lah ya, sudah di sini ya 4,7, terusnya BB-nya 59 dan juga IMT-nya itu 13,5. Jadi kalau di apa namanya KMS tuh dia ada grafik kayak gini ya. Nanti dilihat di sini dia Z-score-nya yang mana nih? Kayak gitu di bawahnya -2 kayak gitu ataupun dia di bawahnya di atas di mediannya tadi ya. -2 sampai dia 2. Gitu. Jadi nanti intervensinya itu dia garisnya tuh memotong salah satu garis Z-score atau enggak. Terus dia garis pertumbuhan anaknya meningkat atau menurun secara tajam, atau garis pertumbuhannya terus mendatar, jadi tidak ada kenaikan atau pertumbuhan. Nah, jadi contohnya ini ya, memotong Z-score. Jadi dia memotong Z-score nih. Ini memotong satu ini kan dipotong ya Z-score yang ini ya, garis Z-score-nya ini dia kepotong kayak gitu. Nah, ini penambahan berat badannya ini tergolong normal dan belum tentu mengalami berat badan kurang, sehingga perlu dilihat grafik tadi BTB per U maupun BB per TB. Gitu. Ini tidak ada resiko ya, gitu. Karena dia mengarah ke garis mediannya ini sampai ini. Garis pertumbuhan yang semakin menjauh di atas garis median menunjukkan kemungkinan terjadi peningkatan konsumsi makan. Jadi dia yang menjauh agak sini, agak menjauh kayak gitu. Nah, dia berarti dia ada peningkatan konsumsi makan nih dibandingkan kalau dia ke bawah. Selanjutnya, identifikasi dan penentuan penyebab masalah. Jadi kalau di situ ada di awal juga sudah saya sampaikan ya conceptual framework kayak gitu. Jadi di sini konsep kerangka konsep kayak gitu ya masalah gizi. Jadi ada penyebab langsung. Jadi di bawahnya ini sebenarnya ada ini ya akar masalah ya di sini ya. Akar masalahnya di sini itu terkait pengetahuan, terkait politik juga, ekonomi juga gitu. Nah, penyebab tidak langsungnya ini jadi ada kurangnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga gitu, dan juga pola asuh anak. Jadi pola asuh ini tidak hanya terkait makanan ya, tapi juga yang dia misalkan perawatan anak dari segi kesehatan. Jadi pemberian vitamin ataupun dia lebih ke vaksinasi kayak gitu ya. Dan juga pola asuhnya lebih ke kognitif. Jadi dia diberikan fasilitas untuk meningkatkan kognitif atau tidak. Jadi ada mainan-mainan atau tidak gitu yang meningkatkan kognitif anaknya gitu ya. Ini juga ada yang tidak adanya fasilitas kesehatan atau dia kurang ya pelayanannya ya, baik dia dari fasilitasnya ataupun dia dari SDM-nya. Nah, penyebab langsungnya ini adalah
infeksi dan juga kurangnya asupan gizi. Nah, ini dia tanda panahnya tanda panahnya dua gitu ya, ataupun dia maksudnya ini dia kurang asupan gizi, itu asupan gizi dia bisa menyebabkan infeksi. Jadi kalau orang konsumsinya kurang kayak gitu, dia akan rentan terkena infeksi. Pun juga ketika dia infeksi, dia pasti nafsu makannya kurang kan ya. Nah, ini bisa beresiko asupannya itu juga kurang. Nah, di sini dia mengakibatkan apa? Status gizinya kurang, ataupun dia kalau sudah berlebih, sudah kronis ya, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini masalah pertumbuhannya ya, kayak gitu. Jadi berat badan kurang, kayak gitu. Nah, ini kemungkinan penyebab utamanya tingkat konsumsi kurang dan juga infeksi. Penyebab lainnya bisa karena pengetahuan, jadi ibunya nggak tahu nih, misalkan variasi makan, terkait higien sanitasi nggak tahu, gitu. Terus dia riwayat pemberian makan sebelum-sebelumnya, riwayat pemberian ASI juga, gitu. Terus dia tinggi badan ataupun panjang badan ukuran. Ini bisa lihat dari tingkat konsumsinya, penyebabnya, jumlah dan juga bentuk makanannya, penyakit infeksi yang berulang, jadi nggak sembuh-sembuh ataupun dia ya sering berulang kayak gitu ya. Ini penyebab lainnya faktor pengetahuan, sikap dan keterampilan ibu, kebersihan sama lah ya kayak ini ya, riwayat pemberian makanan dan juga pemberian ASI. Lebih nanti ke ini ya, imunnya si bayi kayak gitu ya, atau balita. Ini contoh ukuran standar yang bisa dipakai untuk menentukan apakah faktor tersebut merupakan penyebab masalah pertumbuhan atau enggak. Jadi ini contohnya standar untuk dia faktor tingkat konsumsi. Nah, ini ASI ya, ASI dia 0 sampai 6 bulan itu diberikan atau enggak kayak gitu. Terus dia MPASI-nya gimana? Sesuai sama teksturnya atau enggak gitu. MPASI-nya teksturnya kalau ini dia frekuensinya ya. Terus dia makanan keluarga sudah diberikan pas satu usia kapan kayak gitu. Ini juga makanan diberikan kapan juga, jumlahnya juga. Kenaikannya tuh berapa sesuai sama KBM atau enggak? Kenaikan berat badan minimal. Kalau infeksi bisa dilihat dari suhu anaknya, imunisasinya sudah lengkap atau kurang berapa gitu. Terus dia standar yang terkait dengan faktor perilaku. Jadi misalkan anak tersebut ini dia secara kesehariannya ini punya rutinitas apa nih gitu, aktivitasnya, apakah sering main game kayak gitu, ataukah dia diasuhnya oleh orang lain kayak gitu, pasti dia perilakunya akan berbeda. Nah, ini anjuran makanan selama anak sakit maupun dalam keadaan sehat. Nah, ini ada di buku KIA ya. Jadi bisa menjadi acuan gitu untuk ibu bayi ataupun balita ketika anaknya itu sakit ataupun ini lebih ke diare ya, di sini itu bagaimana gitu. Yang keempat, anjuran makan alternatif pemecahan masalah dan membangun komitmen untuk pelaksanaan saran dan konseling. Jadi ini adalah dari faktor kebiasaan, kesediaan, ekonomi, dan juga kesehatan. Gitu ya. Jadi ke faktor kebiasaannya itu, jadi dari bahan makanannya, kayak gitu, bagaimana, kayak gitu ya, di sehari-hari, di keseharian itu bagaimana. Gitu. Jadi itu sebagai bisa menjadi ukuran atau bisa menjadi acuan untuk apa sih namanya list kayak gitu ya, makanan yang boleh maupun nggak boleh ataupun yang dikurangin kayak gitu. Faktor ketersediaan, jadi bahan makanan yang ditawarkan kepada klien harus tersedia di lingkungan klien. Nah kalau bisa ini memang kita harus tanya dulu, jadi itu makanan lokalnya ini ada atau enggak, jadi makanya sebelumnya harus diwawancara dulu. Selanjutnya faktor ekonomi. Nah, ini juga kita tanya ya. Jadi ini juga nanti akan berkaitan dengan faktor ketersediaan dan juga faktor kebiasaan nantinya. Terus faktor kesehatan. Nah, ini dia kira-kira ada alergi atau enggak, atau ada sign and symptom nih, kayak gitu dari kliennya ini. Nanti ini bisa pengaruh nih sama bahan makanan yang akan dikonsumsi. Tuh. Ini contoh masalahnya ya, seorang anak balita yang membutuhkan makanan yang tinggi protein untuk memenuhi kebutuhan di masa pertumbuhan, tetapi anak tersebut mempunyai hambatan bahwa dia alergi dengan telur ayam. Jadi kita harus memberikan alternatif nih. Yang pertama, dia kan tadi membutuhkan tinggi protein ya. Jadi kita bisa merekomendasikan untuk makanan lain nih yang dia tidak telur ya, kayak gitu. Sumber protein lain yang hewani kayak gitu. Yang kedua, bisa dipastikan bahwa pilihan makanan bahan makanan yang diambil harus tersedia. Jadi ini makanan lokal.
gitu. Yang terakhir bisa dengan cara diet limitasi tadi ya, kayak gitu. Jadi ketika alergi nih ditunda dulu, skip dulu dalam beberapa waktu. Setelah itu diberikan telur ayam dulu, tapi dicoba dulu seperti seperempat dulu, habis itu dia setengahnya kayak gitu. Jadi jangan langsung satu buah kayak gitu. Selanjutnya membangun komitmen ya. Jadi memang komitmen itu dia penting sekali karena itu akan berpengaruh pada keberhasilan dari rencana intervensi dan juga keberhasilan dari tujuan konseling. Gitu. Jadi yang pertama klien menganggap bahwa hal itu akan memberikan manfaat. Jadi ketika sudah punya komitmen nih, si klien akan beranggapan bahwasanya itu tuh bermanfaat loh untuk saya, memberikan hal-hal positif buat saya. Yang kedua, klien akan melaksanakan saran dari konselor karena menganggap bahwa apabila saran dan nasihat itu tidak dilakukan maka akan merugikan. Karena memang ini kembali lagi ke nomor pertama ya. Jadi memang untuk kebaikan dirinya. Jadi untuk hal positif itu didapatkan oleh dirinya sendiri. Gitu. Selanjutnya, masalahnya ya, gitu. Seorang ibu balita mendatangi konselor untuk melakukan konseling terkait masalah pertumbuhan balita. Dari hasil wawancara dengan ibu diperoleh keterangan bahwa sehari-hari ibu bekerja dan balita diasuh oleh neneknya. Ibu hanya berpesan bahwa yang penting anaknya tidak rewel. Akhir-akhir ini anaknya sering sakit, nafsu makan menurun, dia terlihat kurus dan tingginya lebih pendek dari rata-rata anak seumurannya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita melihat masalahnya, penyebab masalahnya dulu. Jadi ketika anak tersebut datang nih, jadi ibunya itu datang kayak gitu, kita harus analisis dulu masalahnya apa. Jadi ini kita lihat yang pertama, oh ini dia tingkat konsumsi gizinya kurang nih, kayak gitu. Jadi akhirnya dia mudah sakit, tadi kan mudah sakit ya, kayak gitu, sehingga berat badannya menurun. Kayak gitu. Nah ini juga bisa karena infeksi, karena dia imunnya turun, mengakibatkan berat badannya juga turun. Nah setelah tadi ya, jadi kita sudah sudah melewati langkah-langkah konseling tadi, dan yang terakhir itu komitmen. Untuk komitmen. Jadi si ibu ini dia mampu nggak sih untuk melakukan rencana intervensi, jadi peningkatan konsumsi gizi kayak gitu, dan juga untuk mengurangi kayak gitu ya kejadian infeksi. Jadi ini yang pertama, balita akan bisa menjadi anak yang bisa diharapkan keluarnya di masa depan kayak gitu jika sejak kecil mendapatkan zat gizi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika kita membangun komitmen untuk si ibu ini dia harus tahu, kita detailin kayak gitu ya, kita kasih si ibunya supaya open mind kayak gitu. Oh ini loh kalau si anaknya ini dia nggak konsumsi gizinya kurang, itu dia secara jangka panjang itu dia nggak akan berprestasi nih kayak gitu, dia nggak bisa intelektualnya kayak gitu, dia tidak akan bagus nih kayak gitu. Yang kedua, tapi di sini bukan menakut-nakuti ya, karena memang di sini harus ada datanya gitu. Oh ini ternyata nggak berprestasi karena memang sarapan, misalnya dia nggak sarapan, itu akan mempengaruhi prestasi, akan mempengaruhi konsentrasi ketika belajar. Harus didasari dengan fakta-fakta gitu ya, ketika tujuan kita ingin membangun komitmen dari klien kita. Yang kedua, anak yang sehat, tumbuh normal baik jasmani maupun rohani akan mempunyai banyak pilihan dalam keberhasilan hidupnya. Jadi di sini memang diberikan sisi-sisi positif ya dan manfaat ya gitu ya untuk si klien ketika anak tersebut ini bisa keluar nih dari masalah ini kayak gitu. Ini contoh menu ASI ya, contoh menu ASI yang dia sederhana maupun lengkap ya. Ini ya, makanan lumat, makanan lembik, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan?